Shalom kasih Kristus. Hari ini adalah renungan terakhir yang berbicara tentang pribadi berintegritas. Tentunya harapan dan doa saya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita memiliki nilai-nilai hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan pada hari ini, di mana kami kembali disirami dengan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu yang membenahi iman percaya kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai hidup yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berintegritas sebagai nilai-nilai hidup. Terdapat dalam Ulangan 11 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Sebagai pengikut Yesus, banyak sekali yang Tuhan Yesus ajarkan sebagai nilai-nilai kehidupan untuk diterapkan dan dijalani sebagai pengikutnya. Nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus merupakan perbuatan dan makna yang baik bagi kehidupan. Mulai dari kehidupan pribadi, bersama keluarga, teman, kehidupan berumah tangga, dan lain sebagainya. Peran atau manfaat nilai-nilai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya agar dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Bapa mengajarkan nilai-nilai ini untuk kita agar kita sebagai anak-anaknya memiliki karakter seperti Bapa. Bapa Surgawi mengimpartasikan ini karena Bapa bangga terhadap kita. Mengapa Bapa Surgawi bangga? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kekasih Kristus, bila kita diciptakan memiliki nilai-nilai hidup yang begitu agung dan sangat luar biasa, tentunya ada maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan bumi dipersembahkan untuk manusia, agar manusia berkuasa. Tercatat dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi gambar dan rupa Allah ada pada manusia agar manusia berkuasa. Bukankah ini sebagai suatu kehormatan yang harus dijaga dan dibanggakan? Setelah kita mengetahui tujuan awal Tuhan menciptakan manusia, dan sekarang melalui Yesus Kristus kita dibawa kembali pada rencana semula dari Bapa Surgawi, di mana tidak layak dijadikan layak, sesungguhnya merupakan suatu kehormatan yang sangat-sangat luar biasa. Kekasih Kristus, bila kehidupan kita dalam Tuhan kita pandang sebagai kehormatan, sudah sepatutnya kita membela Tuhan sebagai Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Mengapa kita ragu melakukan untuk Tuhan? Tuhan menjadi kehormatan kita. Kalau dulu kita mengatakan, Kau segalanya dalam hidupku, itu berarti bahwa hidup kita memang dipersembahkan, diperuntukkan bagi Allah, bagi Tuhan yang hidup. Tuhan menjadi kehormatan kita, artinya kita membela Tuhan. Dalam hal apa kita membela Tuhan? Yaitu ketika kita dapat membuktikan bahwa Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus, yaitu satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Mungkin tidak semua kita bisa menyaksikannya, membuktikannya di halayak banyak orang, karena kita tidak memiliki kesempatan dan ruang untuk itu. Tetapi paling tidak kita bisa menyaksikannya kepada orang-orang di sekitar kita melalui sikap, perbuatan, dan nilai-nilai hidup sebagai orang percaya. Nilai-nilai seperti inilah yang dituntut Tuhan untuk kita hasilkan sebagai buah pertobatan, tercatat dalam Matius 3 ayat 8. Terlebih saat orang lain tahu bahwa kita adalah anak Tuhan,
tentunya orang akan tahu kehidupan apa yang disuguhkan oleh kita sebagai anak Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 17 mengatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Menjadi pribadi berintegritas, kita harus mempertahankan nilai-nilai hidup sebagai orang percaya. Nilai-nilai orang percaya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 disebut sebagai buah roh: kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah mungkin kita dapat menjalankan nilai-nilai hidup seperti ini? Mungkin kita akan berpikir benar-benar mustahil untuk memiliki seluruh nilai Kristiani. Hal ini akan mungkin bila kita hidup tetap dalam Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 18 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mari kita bawa hidup kita menjadi pribadi yang berintegritas dengan memiliki nilai-nilai hidup yang mencerminkan Kristus. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini. Biarlah kami terus tertanam di dalam Engkau, sehingga hidup kami sungguh memberikan nilai-nilai kehidupan yang menyukakan Engkau, Tuhan. Apapun yang Tuhan sedang proses dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap mengeluarkan nilai-nilai sebagai orang percaya. Tuhan, pimpin kami, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan yang senantiasa mencerminkan Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.